Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Finansa, welcome back to obrolan malam minggu bersama Finansa. Kali ini Finansa tentunya kedatangan tamu kita, tamu yang luar biasa ya. Nanti saya akan perkenalkan. Jadi kita akan kedatangan seorang praktisi bank syariah dan beliau juga adalah syariah expert di Finansa. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Baik, Pak Joko. Sehat Ustadz ya? Oke. Baik, sehat. Ya. Bentar Ustadz, saya kencengin dulu ya. Oke, teman-teman Finansa, kita udah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Jadi sebelum kita ngobrol sama tamu kita yang luar biasa ini, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan dulu diri saya ya. Saya Joko Stiono, saya sebagai salah satu financial advisor di Finansa ya. Selamat datang ayah, bunda, abang, kakak dan teman-teman semua yang sudah bergabung di obrolan malam minggu bersama Finansa di IG Live Finansa ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya ya kita buka acara kita dengan bacaan basmalah supaya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kelancaran dan melindungi kita hingga selesainya akhir acara ini. Tentunya acara yang akan kita lalui ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semua, teman-teman Finansa, saya perkenalkan bahwa Finansa adalah perusahaan jasa konsultasi keuangan berbasis syariah yang akan melayani konsultasi financial planning, kemudian asuransi syariah, investasi syariah, ada legal syariah, ada perencanaan pajak juga, dan ada zakat dan lain-lain yang bisa teman-teman dapatkan melalui Finansa. Ya, oke lah, kita nggak usah lama-lama teman-teman. Kita langsung saja akan membahas topik yang sangat menarik gitu ya. Nah, topiknya seperti apa? Betul sekali, teman-teman tentunya ingin tahu ya topik yang akan kita bahas malam ini apa gitu ya. Dulu mungkin teman-teman di tahun 2002 ya pernah mendengar AADB. AADB ada apa dengan bank syariah? Bukan ada apa dengan cinta gitu ya. Jadi ada apa dengan bank syariah yang akan dibahas tuntas bersama tamu kita yang luar biasa gitu ya. Tentunya kita akan membahas apakah sudut pandang yang sebenarnya terkait dengan awal munculnya bank syariah ini, ya, baik itu di dunia ataupun di Indonesia, tentunya bersama syariah expert kita yang sudah hadir bersama kita, yaitu bersama Ustadz Ardiansyah. Oke, teman-teman semua, sahabat Finansa, sebelum saya lanjut ya, saya tentunya akan memperkenalkan Ustadz kita yang sangat luar biasa ini, ya, profilnya seperti apa secara cepat gitu ya. Jadi nama lengkap beliau adalah Dr. Ardiansyah Rahmadi LC.MSI, gitu ya. Jadi latar belakang pendidikan beliau adalah S1 jurusan ilmu hadis di Universitas Al-Azhar Kairo, luar biasa. Kemudian S2 beliau adalah Magister Studi Islam, ya, dengan konsentrasi ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ya. Kemudian S3 beliau adalah S3 Ekonomi dan Keuangan Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ini udah nggak diragukan lagi Ustadz ya. Kemudian aktivitas mengajar beliau adalah saat ini beliau mengajar di program studi manajemen akuntansi Universitas Pancasila dengan mata kuliah ekonomi Islam. Ya, kemudian juga beliau mengajar untuk mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Pasca Sarjana IAIN di Samarinda. Kemudian beliau juga aktif sebagai associate trainer di Muamalat Institute. Adapun saat ini Ustadz Ardiansyah juga aktif di Lembaga Keuangan Syariah, seperti beliau saat ini menjadi Head of Syariah Compliance dan Assurance di Bank Muamalat Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Working Group Pengembangan Produk dan Jasa Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo. Kemudian beliau juga sebagai Syariah Assessor Asosiasi Fintech Syariah Indonesia.
kemudian beliau juga sebagai Syariah Advisor, Syariah Securities Crowdfunding, dan beliau saat ini juga sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Asyirkah Indonesia. Lengkap banget ya, tidak diragukan lagi. Pasti teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Kalaupun bertanya nggak masalah, teman-teman tinggal ini aja ya, langsung tulis di di chat box ya, di komen ya. Nanti insya Allah kita akan bacakan gitu ya. Oke, Ustadz, rupanya peserta kita, kok peserta ya, rupanya teman-teman follower yang ada di Instagram Finansa sudah tidak sabar lagi, Ustadz ya. Jadi kita ngobrol bebas aja nanti, yang pasti bagaimana caranya teman-teman kita yang ada di IG Finansa ini semuanya mengerti betul ya apa yang akan kita jelaskan, dan kira-kira seperti tema kita AADB, ada apa dengan Bank Syariah. Tentunya tokoh utamanya bukan Rangga dan Cinta ya Ustadz ya. Tokoh utamanya adalah Ustadz Ardiansyah. Oke Ustadz. Jadi mungkin kita nggak lama-lama. Jadi saya langsung saja mengawali, habis itu kita bicara bebas ya Ustadz ya. Ustadz sudah ready Ustadz? Insya Allah. Ya, sudah siap. Suara saya terdengar jelas Pak Joko? Jelas sekali Ustadz, jelas, clear. Ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz. Ustadz, sebagai langkah awal supaya kita bisa bicara dan tidak ngalor ngidul ya, saya langsung saja mengawali bahwa saat ini topik kita kan menarik banget nih Ustadz. Mungkin kalau dibahas satu hari, satu malam ini nggak selesai gitu ya. Itu yang membuat kita lagi tunggu-tunggu sama teman-teman yang ada di di IG Finansa ini, Ustadz ya. Jadi silahkan Ustadz minta tolong untuk jelaskan kira-kira apa yang akan kita bahas ini itu sejauh mana gitu ya. Jadi diawali dari apa sih sudut pandang yang sebenarnya Ustadz terkait dengan awal munculnya Bank Syariah ya. Ini sebenarnya dikaitkan apa? Ya, terutama di dunia atau di Indonesia. Nah, tentunya teman-teman ini juga berpikir gitu. Tiba-tiba Bank Syariah itu kan tiba-tiba tidak harus ada, tidak serta-merta ada di Indonesia atau dunia. Pasti ada latar belakang di mana tujuannya adalah untuk yang terbaik. Silahkan Ustadz, tafadhol. Ya, baik. Terima kasih Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya sedikit menjelaskan ya terkait dengan Bank Syariah ini secara ringkas, dan juga kita mungkin bisa melihat dari sisi sejarah. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi praktek keuangan ya, praktek keuangan, maka pastinya di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu terdapat praktek-praktek ekonomi, keuangan, termasuk juga praktek dalam lembaga keuangan syariah. Sebenarnya dalam sisi sejarah Islam pun dia juga punya sejarahnya sendiri. Kemudian juga perbankan konvensional itu juga memiliki sejarahnya sendiri. Tapi memang khusus di Indonesia, kalau kita lihat, memang yang lebih dulu hadir ya di Indonesia ya, itu adalah bank konvensional. Baru kemudian jauh setelah itu, bank syariah ini masuk. Nah, sedikit kita perlu tahu, bank konvensional itu sebenarnya dia dari mana asal mulanya. Gitu ya. Nah, kalau kita tarik ke belakang sejarah ya, bank konvensional itu sebenarnya pada perkembangannya, dia merujuk kepada perkembangan lembaga keuangan perbankan yang ada di zaman Yunani kuno, ya, Yunani kuno. Tetapi memang kalau kita lihat sistem perbankan konvensional yang awalnya dulu muncul itu berbeda dengan yang sekarang. Ya, kalau dulu kalau kita baca sejarah ya perbankan konvensional di Yunani kuno, maka yang disebut dengan bank itu adalah dia benar-benar lembaga penyimpanan. Jadi kalau misalkan Pak Joko nyimpan uang, ya itu uangnya hanya akan ditaruh di berangkasnya saja. Ibarat jadi kalau kita kayak ada lumbung padi ya, Pak Joko ya. Lumbung padi itu ya padinya taruh udah nggak diapa-apakan. Dulu sistemnya seperti itu. Nah, sistem yang seperti ini itu yang dikenal dengan istilahnya adalah sistem full reserve atau pencadangan penuh. Sistem pencadangan penuh. Kenapa disebut pencadangan penuh? Karena dari 100 dana yang disimpan, itu memang hanya disimpan saja, tidak disalurkan. Seperti itu awal mulanya, ya awal mulanya seperti itu. Bahkan dulu kalau kita baca di dalam sejarah itu,
penggunaan dana nasabah itu memang sudah pernah dilakukan, tapi tanpa seizin nasabah, dan itu termasuk kategori fraud pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu masuk dalam kategori fraud. Nah, tetapi memang sistem perbankan konvensional itu mulai berubah setelah, kalau kita melihat pada masa revolusi industri, itu sistem perbankan konvensional sudah berubah. Dari yang awalnya itu adalah pencadangan penuh, berubah menjadi pencadangan sebagian. Pencadangan sebagian itu apa maknanya? Dari 100 dana yang disimpan oleh nasabah, dari 100 ya Pak Joko ya, itu separuhnya sebagian itu disalurkan dalam bentuk kredit. Tentu kalau kita bicara konvensional, kreditnya pasti ya, gitu. Kredit yang sifatnya adalah ribawi. Nah, sistem pencadangan sebagian inilah yang kemudian itu dipraktekkan termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia. Jadi kalau misalkan Pak Joko dan teman-teman pernah mendengar istilah GWM ya, Giro Wajib Minimum. Itu kan adalah merupakan kewajiban bagi bank untuk menahan sebagian dana supaya tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Itu sistemnya adalah sistem pencadangan sebagian. Nah, memang kalau kita lihat nanti, kalau kita kupas ya, bedah secara mendalam, itu memang banyak kelemahan dari sistem pencadangan sebagian. Nah, kemudian ketika bank syariah itu mulai lahir ya, memang ini banyak diskusi ya, ada yang mengatakan bank syariah itu lahir karena merupakan kepanjang tanganan kapitalis, ya. Ada yang kemudian bermacam-macam lah ya teorinya gitu, tidak mungkin bank itu disyariahkan. Jadi, nah sebelum ini penting bagi kita nih Pak Joko dan juga mungkin rekan-rekan yang sedang menyimak ya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kehadiran bank syariah itu dilandasi oleh niat baik. Nah ini paling penting nih, dilandasi oleh niat baik. Niat baik siapa? Niat baik para ulama kita, niat baik para pengusaha muslim, niat baik seluruh masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang menginginkan adanya satu transaksi perbankan tapi sesuai dengan syariah, artinya lepas dari riba. Karena kita bisa lihat ya Pak Joko, apalagi sekarang ya, siapa orang yang bisa lepas dari transaksi perbankan? Khususnya saat ini ya, kita belanja online pun juga walaupun ada istilah e-money, ada istilah e-wallet, tetap yang namanya anchor-nya, tempat nyimpennya ya. Itu juga di bank. Iya. Setidaknya setuju itu Ustaz. Itu tempat untuk menyimpan. Setidaknya mungkin dia butuh untuk transfer uang begitu ya. Setidaknya itu ya yang dia perlukan. Nah, sementara kalau di perbankan konvensional itu kan menggunakan konsepnya riba. Nah, oleh karena itu para ulama kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia dan juga yang ada di lembaga-lembaga keislaman yang lain ya, itu menghendaki adanya bagaimana bank syariah itu ada, sehingga kita itu bisa bertransaksi di perbankan tapi lepas dari riba begitu. Nah ini sebenarnya mematahkan anggapan bahwa kemudian bank syariah itu lahir karena kepanjang tangan kapitalis gitu ya. Insya Allah tidak demikian. Karena kalau kita lihat sejarahnya, ketika bank syariah pertama berdiri ya, mulai beroperasional pertama kali tahun 92, itu benar-benar dilandasi niat yang tulus insya Allah, bahwa karena memang didorong kita ingin bagaimana bank syariah itu bisa hadir dan kemudian kita semua bisa menikmati layanan keuangan syariah yang bebas riba. Dan alhamdulillah kita lihat faktanya sekarang juga bank syariah ini menjadi gerbong penarik bagi lembaga-lembaga yang lain, termasuk bagi sektor-sektor keuangan yang lain, sehingga kita bisa menikmati hampir di semua sisi dari sektor keuangan itu ada sistem syariah. Jadi kemudian patut kita syukur. Nah itu mungkin sebagai pembuka ya Pak Joko ya. Jadi bagaimana kenapa sih bank syariah? Nah mungkin ada juga pertanyaan begini Pak Joko. Emang kenapa harus ada bank yang kenapa sih harus ada bank syariah gitu kan? Kenapa nggak cukup kesadaran pribadi gitu ya? Istilahnya ya yang penting kan masing-masing orang individu sadar gitu, nggak perlulah bikin bank syariah segala macam atau mungkin lembaga keuangan syariah yang lain. Ini yang perlu kita garis bawahi lagi Pak Joko, bahwa supaya kita bisa melaksanakan syariat Islam itu dengan baik, khususnya dalam konteks keuangan, maka ada dua yang kita perlukan. Ada dua. Pertama, kesadaran individual itu penting. Oh riba nggak boleh.
Oh, goror tidak boleh. Oh, yang namanya maisir perjudian tidak boleh. Oke, pribadi itu wajib, ya sadar. Kita semua harus mengetahui. Tapi juga yang kedua diperlukan adanya sistem yang mendukung, ya kan? Sekarang misalkan saya sudah sadar nih ya, oh riba haram hukumnya, tidak boleh goror dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bertransaksi, ya, ketika kita bertransaksi keuangan, kadangkala kalau tidak ada lingkungan yang mendukung, tidak ada lembaga keuangan yang mendukung, maka kita akan seringkali akan mengalami kesulitan, kan begitu ya. Maka diperlukan nanti adanya bank syariah, ya, diperlukan nanti adanya operasi syariah, diperlukan nanti adanya lembaga misalkan asuransi syariah dan yang lain sebagai pendukung sehingga kita bisa bertransaksi syariah ini secara menyeluruh. Oke Ustadz, ya menarik sekali Ustadz apa yang sudah Ustadz uraikan ya. Dulu ya Ustadz ya, seperti Ustadz kan kuliah di Kairo ya, di Al Azhar ya. Kalau dulu Al Azhar memang sejak lama udah punya bank syariah Ustadz atau Islamic Bank gitu. Iya, kalau Al Azhar sendiri tidak punya ya, tapi di Mesir dulu saya sebenarnya alhamdulillah sudah kenal gitu ya. Sudah kenal, tapi memang ya mungkin bentuknya apa namanya tahun waktu itu ya, waktu saya kuliah tahun 2000, saya mulai masuk 97 itu mungkin gema dan gaungnya belum seperti sekarang ya, termasuk di Indonesia kan. Ketika saya pulang juga selesai kuliah juga mungkin gemanya waktu itu belum seperti sekarang. Nah sekarang alhamdulillah kan, edukasi literasi masyarakat itu semakin baik seperti itu. Bahkan ini ada satu fenomena baru juga Pak Joko ya. Ada satu fenomena baru. Pada saat bank syariah itu, tapi menurut saya ini positif. Kenapa saya bilang positif? Karena ini akan mendukung ke arah penyempurnaan bagi bank syariah dan juga mungkin bukan hanya bank syariah, tapi juga lembaga keuangan syariah yang lain. Waktu dulu saya pertama kali bergabung di bank syariah tahun 2005 ya Pak Joko ya, 2005. Itu literasi mengenai ekonomi syariah, perbankan syariah itu masih sedikit sekali. Jadi kalau ada orang yang tidak berbank syariah, kemungkinan besar waktu itu adalah memang karena belum mendapatkan edukasi. Atau mungkin baru mendengar tapi belum tahu, belum cukup ya pada waktu itu. Tetapi sekarang dengan semakin berkembangnya waktu, ya, literasi semakin meningkat, maka alhamdulillah tuntutan masyarakat terhadap bank syariah ini juga semakin tinggi gitu. Ya, semakin tinggi. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh bank syariah ya. Artinya begini, yang namanya karena kalau kita bicara bank syariah itu kan kita bicara mengenai sistem ya Pak Joko ya. Nah, sistem itu tentu kalau kita bicara perubahan sistem itu sifatnya akan bertahap. Pasti akan demikian, ya kan? Sistem itu kalau kita mau masuk pasti akan bertahap. Tahap demi tahap. Termasuk kalau kita lihat di undang-undangnya, di perangkat hukumnya, itu juga kan mengenai ekonomi syariah kan bertahap ya. Pak Joko semua bertahap. Jadi tidak bisa langsung gitu. Nah, sementara memang edukasi ini sekarang khususnya karena sekarang semua zaman serba online gitu ya, edukasi semakin baik dan alhamdulillah tuntutan masyarakat kepada bank syariah juga semakin tinggi. Jadi produknya itu apa namanya tidak hanya sekedar misalkan mereplikasi yang ada di bank konvensional, benar-benar harus ada nggak sih produk bank syariah yang benar-benar original dari bank syariah. Jadi menurut saya bagus ini yang positif. Kenapa demikian? Karena akan mendorong bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah lain yang ke arah perbaikan, semakin baik, semakin baik. Jadi harapannya nanti akan harmonis nih jalannya. Bank syariahnya juga semakin memperbaiki diri kalau misalkan masih ada kekurangan saat ini, dan masyarakatnya pun juga semakin sadar. Sehingga dengan hal itu, maka insya Allah akan bertemu nih, Pak Joko, akan bertemu dalam apa istilahnya frekuensi yang sama gitu ya. Sehingga harapannya bank syariah yang mungkin sekarang ini masih berjuang ya untuk meningkatkan pangsa pasarnya, ke depan dia akan lebih bergerak lebih besar lagi dan lebih baik. Amin amin Ustadz ya. Jadi harapan kita juga seperti itu Ustadz. Jadi mudah-mudahan bank syariah ke depan di Indonesia ini sudah benar-benar bisa menampung aspirasi dari semua umat muslim itu sendiri ya Ustadz ya. Bahkan mungkin
teman-teman kita yang Insya non Allah. muslim pun sebenarnya bisa manfaatkan dari layanan bank syariah Iya, itu ya Ustadz ya. Ini Ustadz, sangat bisa. mungkin teman-teman kita ada yang bertanya nih. Ini saya tunggu. Teman-teman kalau mau bertanya boleh silakan di komen. Silakan, nanti nggak apa-apa, nanti saya bacain. Nah, sambil menunggu teman-teman tanya Ustadz ya. Ustadz, boleh nggak sih Ustadz, ibaratnya saya orang yang nggak ngerti ini Ustadz nih. Saya punya duit 50 juta. Ya, 50 juta ini saya masukkan ke bank syariah atau bank konvensional. Sebenarnya Iya, 50 juta saya ini diapain sih Ustadz? Boleh nggak Ustadz diceritain sedikit? iya, baik Pak Joko. Jadi kalau misalkan Pak Joko punya uang Ya, 50 juta, ini kalau mau ke bank syariah mau 50 juta. diapakan? Nah, di Iya, bank syariah itu juga punya ada dua sisi kan ya, karena memang nomenklaturnya masih bank ya, Pak Joko ya. Ada sisi penghimpunan dana dan ada sisi pembiayaannya. Nah, kalau Pak Joko punya uang 50 juta, mau diapakan nih di bank syariah? Untuk produk penghimpunan dana, secara akad ya, kalau secara nama produk mungkin banyak banget nih Pak Joko ya, tapi secara akad Pak Joko bisa memilih ada dua setidaknya sekarang. Pertama adalah produk penghimpunan dana yang berbasis wadiah atau titipan. Itu yang pertama ya. Nah, sehingga kalau sifatnya titipan, maka tentu tidak ada return, tidak ada bagi hasilnya. Gitu ya. Karena sifatnya titipan. Kemudian yang kedua, ya, itu sifatnya adalah bagi hasil. Akadnya adalah mudoroba atau investment account ya. Kalau mudoroba berarti 50 juta yang dimasukkan oleh Pak Joko disimpan di bank syariah, maka tentunya akan diputar. Diputar dalam satu kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh perbankan syariah. Kegiatan produktif yang dilakukan oleh bank syariah itu adalah bentuknya berupa pembiayaan. Kalau yang wadiah tadi apakah juga dipakai oleh bank syariah? Nah, kalau yang wadiah tadi itu juga digunakan, tapi tentunya seizin dari nasabah. Nah, mungkin kalau rekan-rekan membuka, Pak Joko buka rekening di tabungan syariah yang titipan, itu pasti di formulirnya itu ada istilahnya klausula kesepakatan. Intinya adalah Pak Joko sebagai penitip memberikan izin bagi bank syariah untuk menggunakan dananya Pak Joko yang 50 juta tadi itu. Nah, karena dana titipan tadi itu dipakai oleh bank syariah, maka akadnya nanti akan berubah itu Pak Joko pada saat dipakai. Tidak lagi berupa wadiah, tapi berubah menjadi pinjaman alias qard, ya, qard atau pinjaman uang. Nah, karena sifatnya pinjaman uang untuk produk wadiah tadi itu kan dipakai ya oleh bank syariah, maka bank syariah tidak boleh menjanjikan adanya bonus yang dipersyaratkan, adanya hadiah yang dipersyaratkan pada simpanan wadiah tadi itu. Tapi kalau yang simpanan mudorobah tadi, karena sifatnya investasi, ya tentu Pak Joko akan mendapatkan imbal hasilnya. Berapa besarnya imbal hasil? Imbal hasil itu tentunya nanti akan didasarkan kepada persentase dari keuntungannya bank. Persentase dari keuntungannya bank. Itu yang kita sebut dengan nisbah bagi hasil. Berapa nisbah bagi hasilnya? Biasanya nanti ada beberapa kategorinya. Untuk tabungan, nisbah bagi hasilnya untuk Pak Joko sekian. Untuk deposito mudoroba, nisbah bagi hasilnya sekian. Berapa yang akan Pak Joko terima? Ya wallahualam, belum pasti Pak. Tergantung dari keuntungan yang diperoleh oleh bank. Kalau pendapatan yang diperoleh oleh bank itu sedang tinggi, ya bagi hasil untuk Pak Joko tentunya akan tinggi kan Pak ya, akan meningkat. Tapi sebaliknya ketika menurun ya tentunya bagi hasilnya juga akan menurun. Ini sesuai dengan prinsip bagi hasil. Berbeda dengan bunga ya tentunya Pak Joko. Kalau bunga itu kan sudah dipatok 5% dari pokok modal, dari pokok pinjaman, gitu ya, dari pokok pinjaman. Seperti itu. Nah, tentu berbeda karena riba kan bunga seperti itu kan adalah termasuk riba yang diharapkan. Jadi bank syariah tidak boleh menggunakan. Jadi intinya dua, Pak Joko boleh milih yang sifatnya titipan atau Pak Joko mau memilih yang sifatnya adalah mudoroba. Seperti itu. Oh gitu, iya iya iya. Baik Ustadz, ngerti banget. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan dari follower Finansa juga nih Ustadz. Saya bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum Ya. Ustadz, mau tanya, kenapa biaya-biaya dari bank syariah kok saya lihat lebih mahal dibandingkan bank konven, seperti untuk KPR rumah? Nah, ini Ustadz, mohon dijawab dengan singkat Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, baik Pak Joko. Terima kasih atas pertanyaannya, rekan sekalian ya.
Jadi bank syariah itu, ini keunikannya bank syariah ya, Pak Joko. Ini sebelum saya masuk menjawabnya, saya perlu menekankan bahwa apa sih keunikan dari bank syariah dan juga termasuk lembaga keuangan syariah yang lain. Keunikannya adalah bahwa bank syariah itu adalah lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan ya. Dia adalah lembaga keuangan, betul lembaga keuangan. Tapi prinsip operasionalnya itu seperti halnya lembaga usaha di sektor real. Prinsip operasionalnya itu sama dengan prinsip usaha di sektor real. Artinya apa? Ya, kalau kita lihat di sektor real itu kan kalau lembaga usaha itu mau untung, ya dia harus berjual beli, ya kan? Dia harus melakukan sewa menyewa, dia harus melakukan kongsi bagi hasil investasi dan lain sebagainya. Maka sama, bank syariah itu kalau mau untung, ya dia harus jual beli, dia harus berbagi hasil, dia harus melakukan sewa menyewa. Jadi kalau supaya kita mudah menangkap, karena jawabannya kalau detail mungkin agak secara teknis agak rumit, tapi saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas saja. Kalau kita persamakan dengan toko ya, toko, karena bank syariah juga melakukan jual beli, maka toko itu dia akan bisa memberikan harga yang kompetitif, ya bahasa saya kompetitif ya, memberikan harga yang kompetitif, harga yang terjangkau, itu biasanya adalah toko-toko yang memang dia punya skala ekonomi yang besar. Artinya dia tokonya relatif besar, secara skala ekonominya juga besar, begitu ya. Modalnya juga besar. Nah, kurang lebih demikian. Jadi bank syariah sendiri kalau kita bandingkan dengan konvensional ya, walaupun sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya secara apple-to-apple karena prinsipnya berbeda. Tapi kalau kita lihat secara skala ekonominya, Pak Joko ya, skala ekonomi secara apa namanya ukuran bank syariah itu jauh lebih kecil daripada bank konvensional, jauh lebih kecil. Artinya skala ekonomi bank syariah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional itu sendiri. Sehingga kalau kita bicara efisiensi dalam operasionalnya itu mungkin belum bisa menandingi efisiensi yang ada di lembaga konvensional ya, bank konvensional. Sama tadi ya. Karena memang skala ekonominya belum sebesar dari bank konvensional. Jadi itu. Jadi mungkin bukan semata-mata oh kalau begitu apakah bank syariah itu ingin mengeruk keuntungan lebih tinggi gitu. Sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Ya, seperti hanya pedagang ya begitu Pak Joko. Kita kalau bisa bersaing dengan toko sebelah kenapa tidak kan gitu ya. Kalau akan di toko sebelah memberikan diskon, kenapa kita tidak memberikan diskon? Tentunya kan kita ingin bersaing. Tapi sekali lagi, kadangkala keinginan itu terbatasi dengan skala ekonominya tadi itu. Jadi karena skala ekonominya belum daripada bank konvensional, maka kalau dilihat dari istilah sederhananya pricing, harga dan lain sebagainya, itu mungkin masih belum bisa se-efisien atau se-efektif dari bank konvensional. Tapi tentunya harapan kita begini Pak Joko. Dengan semakin besarnya dukungan masyarakat ya terhadap bank syariah, terhadap lembaga keuangan syariah, tentu itu akan membesarkan bank syariah itu sendiri. Nah, harapannya adalah dengan semakin besarnya bank syariah, maka skala ekonomi akan naik. Nah, dengan naiknya skala ekonomi dari bank syariah, harapannya apa? Harapannya harga jual barang di bank syariah, ya, kalau kita bicara jual beli, itu insya Allah akan menjadi lebih kompetitif ke depannya. Seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menggambarkan dengan mudah ya. Iya, terima kasih Ustadz. Ibu Rina, jikalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh gitu ya. Ini dijawab nih Ustadz nih dari Ibu Rina ya. IC Tats. Saya jadi merasa bank syariah sebenarnya sama aja dengan bank konvensional. Cuman ini ada kayaknya pertanyaan lanjutan nih Ustadz nih. Saya ngerti Ustadz. Jadi apa yang Ustadz jelaskan tadi ngerti. Tapi Ibu Rina ini sendiri mengatakan bahwa mungkin belum tahu ya syariah itu seperti apa, tapi beliau itu merasa bahwa bank syariah itu sebenarnya sama aja seperti bank konvensional Ustadz. Mungkin kayak cuman dilabelin syariah gitu. Nah itu gimana Ustadz supaya diluruskan gitu? Fadil Ustadz. Iya, baik Pak Joko. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara dalamannya ya, kita bedah begitu ya Pak Joko ya dan Bu Rina. Sebenarnya secara sistem itu sudah berbeda. Sudah berbeda. Pertama, beda dari mana? Pertama, dari landasan hukumnya. Itu sudah berbeda. Bahwa secara undang-undang ya, secara undang-undang,
bank syariah itu dilindungi untuk beroperasional berdasarkan asas dan prinsip syariah. Jadi itu pertama sudah berbeda. Kalau di konvensional mereka modelnya ya hanya dengan mau produk apapun, kalau bicara kredit pinjaman ya kredit ya pinjaman, basisnya pinjaman berbunga. Sementara bank syariah itu dia harus menggunakan konsep yang sifatnya sektorial, berjual beli dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu dari sisi landasan ya Pak Joko ya, berbeda. Undang-undangnya sudah melindungi. Kemudian yang kedua, dari sistem yang besarannya saja ya, dari sistem yang besarannya saja. Kita lihat, kan bank syariah juga punya dua sisi ya, pengimpunan dana ada, penyaluran dana ada. Bank konvensional pun juga demikian, dia punya. Tapi kita lihat apa yang membedakan. Berbedanya begini. Saya mencoba menjelaskan secara ringkas ya. Kalau ada orang menabung di bank konvensional, menurut Pak Joko akadnya apa Pak? Atau mungkin menurut Bu Rina ya, dan rekan-rekan yang lain. Apa akad yang terjadi, yang dilakukan kalau ada orang menabung di bank konvensional? Akadnya apa Kalau kira-kira Pak menurut Joko? saya sih nggak ada akadnya lah, Ustadz. Pokoknya nabung aja. Iya. Biasanya nggak ada. Jadi kita cuma Iya. kasih buku tabungan aja, udah selesai gitu. Sebenarnya ada akadnya, cuman akadnya keliru Pak Joko, prakteknya. Kalau dari Oh, sisi syariah ya. oke. Jadi ketika Iya, iya. jadi akad antara nasabahnya bank konvensional dengan bank konvensional dalam pengimpunan dana, baik tabungan maupun deposito, itu adalah pinjaman. Pinjaman. Dalam hal ini, nasabah, deposan, pemilik dana, meminjamkan dananya kepada bank untuk disalurkan. Nah, mungkin kita bertanya, loh tadi kayaknya bank syariah itu ada juga kayak gitu. Oh memang ada, betul yang wadiah ya Pak, Bu Rina. Tapi berbeda. Kalau di bank konvensional, nasabah itu meminjamkan uang kepada bank dengan syarat bank akan memberikan imbalan berupa bunga kepada nasabah. Begitu ya. Makanya nasabah kalau menabung di bank konven dapat bunga. Itu sebagai imbalan atas mereka meminjamkan uang ke bank konvensional. Tapi secara syariah itu kan nggak boleh. Karena itu riba. Itu tidak boleh. Nah itu satu. Di sisi pengimpunan dana ya. Lalu di sisi kreditnya, penyalurannya pakai apa akadnya? Lagi-lagi ya sama, pinjaman juga. Pinjaman juga kan? Jadi di sisi pengimpunan dana, bank konvensional menggunakan pinjaman. Di sisi kredit, penyaluran, dia pun juga menggunakan pinjaman. Nah, cuman bedanya begini. Kalau di sisi penyaluran, berarti yang minjemin adalah bank konvensionalnya. Kan begitu ya? Bank konvensional meminjamkan uang kepada nasabahnya. Nah, sama dengan pengimpunan dana. Tapi bedanya ya, kalau di sisi penyaluran, yang minta bunga adalah banknya. Gitu ya. Kalau di sisi pengimpunan dana, yang minta bunga adalah nasabahnya. Begitu. Oke, sekarang pertanyaannya, kapan bank konvensional itu untung? Bank konvensional itu akan untung apabila bunga yang dia terima di sisi kreditnya itu lebih besar daripada kewajibannya bank untuk membayarkan bunga kepada nasabah deposannya. Kan begitu ya? Itu baru dia untung. Tapi ada kalanya bank mereka akan mengalami kerugian. Itu yang disebut dengan negative spread. Pada saat apa? Pada saat bunga deposito, bunga tabungan yang harus dibayarkan oleh bank konven itu jauh lebih besar ketimbang bunga yang mereka terima di sisi kredit. Itu mereka rugi. Nah, sekarang kita lihat bank syariah ya, Pak Joko dan rekan-rekan sekalian. Di bank syariah, instrumen utamanya itu di sisi penyimpunan dana tadi menggunakan konsep bagi hasil atau mudharabah. Ya, berarti sistemnya bagi hasil ya. Kalau semakin besar pendapatan, maka bagi hasil untuk nasabah deposito juga besar. Semakin kecil pendapatan bank, ya berarti deposito juga semakin kecil imbal hasilnya. Jadi kalau kita lihat, rekan-rekan sekalian, di bank syariah itu sistemnya imbang ya. Jadi kayak per itu lebih empuk ya Pak Joko, karena kalau di pengimpunan dananya mengecil pendapatannya, penyalurannya mengecil, maka di pengimpunan dana pun kewajibannya akan mengecil karena konsepnya bagi hasil. Kalaupun tadi ada yang sifatnya wadiah yang dipinjamkan dananya, itu kan bank syariah tidak punya kewajiban membayar apapun, imbalan apapun kepada
nasabahnya. Nah, sehingga boleh kita sebut bahwa sistem perbankan syariah itu punya yang namanya self immunity atau kekebalan pribadi, kekebalan diri. Kekebalan diri dari apa? Kekebalan diri dari negatif spread. Jadi secara konsepnya, secara sistemnya di bank syariah itu insya Allah tidak akan terjadi yang namanya negatif spread. Artinya tadi ya tidak balance gitu. Kenapa? Karena tadi konsep utamanya bagi hasil. Kalau di konven bisa terjadi. Nah ini dari sisi ini saja nih Pak Joko dan Bu Rina serta rekan-rekan yang lain, dari sisi ini sudah berbeda, sudah berbeda. Belum lagi nanti kalau kita perdalam lagi, itu sebenarnya secara sistem sudah berbeda. Nah cuman ya kita juga tentunya bank syariah ini juga butuh bantuan dari semua stakeholder untuk mendukung ya mengupayakan bagaimana implementasi dari bank syariah ini juga bisa baik. Secara konsep sudah baik, tentunya harapannya secara implementasinya pun juga harus baik. Nah, kalau kita bicara implementasi nih Pak Joko, Bu Rina dan rekan-rekan sekalian, ini butuh dukungan dari semua masyarakat. Tidak bisa tidak gitu ya. Karena kalau bank syariahnya mau bersyariah, tapi ternyata nasabahnya nggak mau, nah itu susah juga nanti. Ya, sulit, gitu, akan sulit. Tapi kalau bank syariahnya secara individunya itu insya Allah punya komitmen yang baik, para masyarakatnya pun juga mendukung, ayo bank syariah, ini harus syariah. Jadi kalau misalkan ada praktek bank syariah yang nggak syariah itu masyarakat mengingatkan, itu bagus. Karena itu merupakan bagian dari kontrol. Bagian dari kontrol. Ya, tadi itu ya. Jadi pada intinya insya Allah secara sistem sudah berbeda, Bu Rina dan rekan-rekan sekalian. Kalau mau kita bedah jauh lagi juga secara struktur organisasi juga sudah pasti berbeda gitu ya. Kalau kita bedah neracanya juga berbeda. Nah, tinggal nanti kita harus mengupayakan bahwa konsep yang sudah bagus itu, yang sudah berbeda itu, secara implementasi, ayo kita kawal supaya konsisten, supaya tidak ada penyimpangan dan kekeliruan dalam implementasi. Mungkin itu jawaban saya. Ya, terima kasih Ustadz, lengkap banget. Ibu Rina, saya kira cukup puas ya dengan jawaban Ustadz dan cukup menarik. Saya kira ini jelas banget Ustadz. Nah, ngomong-ngomong Ustadz, tadi kan Ustadz sempat menyampaikan nih, sambil kita menunggu teman-teman yang lain ya. Ustadz tadi sempat menyampaikan kalau misalnya bank syariah dalam prakteknya ada yang menyimpang, boleh ditegur tuh. Nah, sebenarnya saya mau tanya begini Ustadz, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ustadz, sekarang kan bank syariah ataupun konvensional, boleh dibilang juga sama-sama berkompetisi ya Ustadz ya, buat dapetin nasabah gitu ya. Nah, kalau konvensional sih banyak banget tuh hadiah-hadiah Ustadz, gimmick dan sebagainya. Terus tiba-tiba bank syariah itu juga ikut-ikutan gitu. Nah, menurut pandangan Ustadz gimana tuh Ustadz? Apakah memang masih diperbolehkan atau itu ya itu sebagai marketing program lah untuk bank syariah? Atau gimana Ustadz? Fadil Ustadz. Iya, baik. Jadi memang terkait dengan pemberian hadiah itu ya, terkait dengan pemberian hadiah itu memang sudah ada fatwa tersendiri yang mengatur. Pak Joko, sudah ada fatwanya ya, sudah ada fatwa sendiri yang mengatur. Jadi rekan-rekan bisa melihat fatwa dari Dewan Syariah Nasional terkait dengan hadiah dalam penghimpunan dana. Cuman saya mau mengatakan satu hal, Pak Joko. Ya. Bank syariah dengan bank konvensional itu pada hakikatnya dua entitas yang berbeda. Kalau kita bicara lapangan nih, lapangan main ya, Pak Joko ya, lapangan main. Seperti kalau kita main berolahraga begitu. Sebenarnya lapangan mainnya syariah dengan konven ini lapangan yang berbeda nih. Enggak sama gitu ya. Kita tidak sedang bermain di lapangan yang sama. Ini yang ingin saya tekankan. Nah, oleh karena itu, ya, kalau saya secara pribadi berharap bahwa bank syariah mudah-mudahan tidak tergoda ya untuk mengikuti permainannya bank konvensional. Kenapa? Karena ya mereka sebenarnya sedang bermain di lapangan yang berbeda, begitu ya. Pak Joko. Jadi kita berupaya benar-benar di dalam memasarkan itu, ya, dalam memasarkan produk bank syariah ya, bagaimana benar-benar kita menonjolkan keunikan ya dan kekuatan dari produk bank syariah ya yang sesuai syariah itu sendiri. Tidak semata-mata berpegang kepada hanya gimmick ya Pak Joko. Karena kalau berpegang hanya sekedar kepada gimmick ya memang di bank konvensional pun juga ada gimmicknya. Jadi walaupun dalam fatwa itu juga mengatur mengenai hadiah, prinsipnya satu, ya tidak boleh melanggar dari fatwanya, keluar. Kedua, kalau harapan saya pribadi adalah
apa namanya, akan lebih baik bagi bank syariah untuk mengoptimalkan kekuatan produknya. Ya, jadi tidak menempuh jalan yang sama dengan yang biasa dilakukan oleh bank-bank konvensional. Karena memang sebenarnya antara syariah dengan konvensional ini berbeda. Lapangan main kita saja berbeda seperti itu. Nah, ini apa namanya? Harapan dari saya juga ya, Pak Joko. Sehingga anggapan-anggapan masyarakat, oh bank syariah itu sama saja ya segala macam, itu juga akan hilang dengan sendirinya. Karena Amin, kalau amin Ustadz. dalam berbisnis ya, bank syariah itu termasuk juga lembaga keuangan syariah yang lain. Kalau kita di dalam memasarkan produk syariah itu masih sering melirik tetangga konvensional ya, melirik dari konvensional itu berdampak negatif juga. Ya, harapannya kalau saya pribadi mendorong kepada teman-teman ya yang aktif di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah itu sendiri, ayo kita bikin jalan sendiri. Gitu. Kita bikin jalan sendiri, kita punya pasar sendiri, kita punya pattern sendiri, kita punya kebiasaan sendiri. Insya Allah itu akan jauh lebih lebih baik. Ya. Akan lebih memberikan edukasi yang kuat bagi masyarakat. Sehingga anggapan-anggapan negatif, anggapan-anggapan miring itu insya Allah akan hilang. Seperti itu. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak penjelasannya ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan sih, kita itu ingin cari keberkahan ya Ustadz ya. Jadi kalau mau berkah ya di bank syariah gitu ya sebenarnya ya. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya wajib tahu lah kalau ingin melakukan atau ingin menjalankan agama Islam ini secara kafah, tentunya salah satu alat atau kendaraan kita dalam bertransaksi adalah bank syariah ya Ustadz ya. Jadi udah nggak boleh lagi banding-bandingin gitu Ustadz ya. Oke, saya setuju Insya Allah sekali, ini kan merupakan bagian dari upaya kita untuk lebih baik lagi ya Pak Joko ya. Siap. Secara individu ya kita mulai berhijrah ya, menggunakan transaksi lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah, dan bagi bank syariah sendiri juga harus hari ke hari harus semakin baik. Siap Ustadz. Baik Ustadz, kita tidak terasa ini udah mau 45 menit ternyata. Saking asiknya obrolan kita Ustadz gitu ya. Jadi follower-follower Finansa juga asik ngikutin apa yang kita bicarakan Ustadz. Namun sayang sekali, jadi waktu kita juga mepet gitu Ustadz. Jadi apa yang sudah kita bicarakan tadi mudah-mudahan bermanfaat Ustadz. Nah, untuk mengakhiri apa yang jadi pembicaraan kita Ustadz, mohon disampaikan Ustadz kepada kita semua, kira-kira pesan apa yang bisa kita tangkap untuk seluruh follower Finansa supaya kita selalu positif dengan adanya bank syariah. Fadol Ustaz. Baik Pak Joko dan rekan-rekan sekalian ya. Pertama, kita patut bersyukur ya Pak Joko dan rekan-rekan sekalian. Patut bersyukur bahwa alhamdulillah di Indonesia itu sudah hadir yang namanya bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah yang lain. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Karena belum tentu di tempat lain seperti ini. Kedua, kalau kita lihat secara regulasinya, wah itu sudah sangat termasuk lengkap ya, di Indonesia ini termasuk lengkap. Artinya sangat mendukung bagi keberadaan lembaga keuangan syariah itu sendiri termasuk bank syariah. Jadi kita patut bersyukur terkait dengan hal itu. Nah kedua, insya Allah tidak ada niatan yang jahat ya, niatan yang ingin istilahnya yang hal-hal yang negatif ya dari para praktisi yang ada di lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah. Insya Allah tidak ada. Kita semua tentunya berharap bagaimana kita bisa menyediakan jasa keuangan syariah yang bebas dari riba. Tinggal kalau seandainya ditemukan adanya kekurangan atau kayaknya nih masih kurang baik nih kalau seperti ini, maka saya juga mengajak kepada rekan-rekan sekalian, silahkan berikan kritik yang membangun, masukan yang membangun, supaya apa? Supaya bank syariah juga lembaga keuangan syariah yang lainnya bisa berbenah ke arah yang lebih baik. Itu karena kritikan itu tetap, masukan itu tetap kita perlukan Pak Joko dan rekan-rekan sekalian, untuk kita juga bisa melihat nih mana yang masih kurang dalam prakteknya ya, khususnya praktek kan gitu. Karena kita berupaya secara sistemnya sudah baik, bebas dari riba, secara prakteknya pun juga harus baik, sebaik sistemnya. Itu tentu harapan kita semua. Baik, luar biasa Ustadz. Cuman ini Ustadz, ada pertanyaan lagi. Kira-kira berkenan nggak Ustadz? Satu pertanyaan lagi nih dari follower Finansa.
Boleh ya Ustadz ya? Silakan. Boleh, ya. Daripada nunggu bulan depan, kasihan. Jadi dari Ya, Ibu Zaina Arifin, Ustadz, pertanyaannya ya. adalah, Afwan Ustadz, bagaimana adanya perbedaan pandangan ulama? Jadi hanya menggunakan bank syariah akad wadiah, karena produk lain belum sempurna prakteknya. Seperti itu Ustadz. Saya ulang lagi ya Ustadz ya. Ya. Bagaimana dengan adanya perbedaan pandangan ulama? Ya. Jadi hanya menggunakan bank syariah akad wadiah karena produk lain belum sempurna prakteknya. Gitu, Fadil Ustadz. Iya, baik. Ada dua hal ya, rekan-rekan sekalian, pada Pak Joko ya, terkait dengan kalau kita berdiskusi mengenai bank syariah, maka kita perlu mendudukkan dulu masalahnya. Ini supaya kita jangan sampai ini kita diskusi yang kita maksud berbeda nih, Pak Joko dan rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus pada frekuensi yang sama. Maksud saya frekuensi yang sama bagaimana? Pertama yang perlu kita lihat, apakah yang kita diskusikan ini adalah pada tataran konsepnya, tataran konsep ya, Pak Joko ya, ataukah pada tataran implementasinya? Kalau pada tataran konsep, berarti kita bicara landasan syariatnya, kan begitu ya, Pak Joko. Nah, kalau kita bicara landasan syariatnya, maka tentu di situ ada banyak fatwa-fatwa para ulama mengenai hal ini. Ada fatwa yang sifatnya nasional di Indonesia, ada fatwa ulama yang sifatnya internasional. Tapi saya ingin mengatakan begini, Joko dan rekan-rekan sekalian. Kalau kita bicara fikih, ya, fikih, khususnya fikih lembaga keuangan syariah, maka di situ kita akan menjumpai banyak perbedaan pendapat. Pasti ada ya, Pak Joko ya. Di situ pasti ada banyak perbedaan pendapat. Ya. Dalam banyak hal ya, banyak hal. Ada yang membolehkan, ada yang melarang dan lain sebagainya, tergantung dari konsep keuangan yang sedang kita bahas, sistem yang kita bahas. Itu memang ada banyak perbedaan pendapat para ulama. Nah, kalau terkait dengan hal ini, maka memang tidak bisa dipaksakan ya, Pak Joko. Kalau seandainya ada dari rekan-rekan, Bapak Ibu, saya nggak nyaman nih pakai produk mudorobah, misalkan begitu ya. Saya tidak nyaman pakai produk mudorobah. Karena apa ya? Karena sistemnya begini, mungkin karena boleh jadi karena masalah perbedaan pandangan fikihnya ya, Pak Joko ya. Ya, kemudian merasa lebih nyaman dengan wadiah, menurut saya tidak ada masalah Pak Joko. Jadi silahkan kita bisa menggunakan produk wadiah itu. Seperti itu, sesuai dengan yang memang kita merasa aman dan nyaman dengan. Nah, itu yang pertama Pak Joko. Jadi kalau kita bicara konsep, itu memang perbedaan pandangan di antara para ulama, landasan fatwa itu boleh jadi berbeda. Misalkan di Indonesia, keputusan syariah yang dikeluarkan oleh misalkan lembaga Majma' Fiqih Al-Islami gitu ya, dengan Majelis Ulama Indonesia, mungkin ada yang berbeda gitu. Standar syariah yang diterapkan di Malaysia, boleh jadi ada beberapa yang perbedaan pandangan dengan yang diterapkan di Indonesia. Tapi ala kulihal, ya dalam hal ini, kira-kira kalau dari produk mana yang rekan-rekan merasa nyaman dengan itu, merasa tenang ya, merasa ini insya Allah ini yang tidak ada perselisihan misalkan, tidak ada keraguan ya silakan gunakan yang memang kita semua meyakini ya dan merasa nyaman dengan produk itu. Itu problem pertama ya. Kemudian kedua masalah implementasi Pak Joko. Nah, kalau memang ternyata secara implementasinya ada perbedaan dengan konsepnya, misalkan begini Pak Joko, Bank Syariah ini merujuknya kemana sih fatwanya kan gitu ya. Kalau mengikut secara aturannya di Indonesia, yang menjadi rujukan utama memang adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Karena memang itu disebutkan dalam aturan, dalam regulasi itu disebutkan. Yang menjadi acuannya adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian kita lihat prakteknya misalkan. Nah, kalau memang dalam praktek itu dilihat, loh ini kok ada yang prakteknya berbeda nih, fatwanya bilang A, prakteknya bilang B misalkan ya, silahkan ditegur ya. Gitu. Silahkan banknya ditegur, itu jadi masukan, mudah-mudahan banknya segera menyadari dan melakukan koreksi atau perbaikan. Karena kalau tidak melakukan perbaikan ya lama-lama akan ditinggal oleh nasabahnya kan begitu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan produk yang
memang eh, apa namanya menjadi pilihan ya, kita katakan. Tadi kalau kita bicara penghimpunan dana memang banyak juga nih sekarang Pak Joko yang lebih memilih wadiah. Saya kira insya Allah tidak masalah ya. Memilih wadiah, yang penting pokoknya yaitu yang merasa paling nyaman lah kira-kira ya. Itu insya Allah tidak Ya, ada masalah. Karena memang tadi ya baik perbedaan Ustadz. fikih tidak. Ya, baik Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan Ibu Jaina Arifin puas. Kalau teman-teman, seluruh follower Finansa, kalau nanti tertarik lagi dengan pembahasan mengenai bank syariah, insya Allah kita akan buka lagi untuk bulan depan ya. Jadi saya kira Ustadz, sesi kilat di malam ini kita akan akhiri karena udah melebihi 45 menit gitu ya. Jadi teman-teman kita lihat sangat antusias, namun mohon maaf sayang sekali waktu juga sudah tidak memungkinkan Ustadz. Sekali lagi Ustadz, jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Ustadz ya. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak atas antusiasmenya dalam mengikuti obrolan malam minggu bersama Finansa. Jangan lupa nantikan minggu depan kita ada obrolan malam minggu lagi dengan tema pensiun dini harus happy atau keki. Ya, sekali lagi, nanti silahkan disaksikan minggu depan tema obrolan kita di malam minggu, yaitu pensiun dini harus happy atau keki. Ya, oke, teman-teman, Ustadz, itu saja obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibroh dari apa yang sudah Ustadz sampaikan kepada kita, dan kita menjadi semakin yakin nih dengan adanya bank syariah, bahwa kita sebagai umat Islam yang harus kita dapat adalah berkahnya, ya, bukan hanya sekedar keuntungannya, tapi berkah kita yang bisa kita membawa ke akhirat, yaitu sama-sama berkumpul di jannahnya Allah. Amin. Teman-teman semua, mari kita tutup obrolan malam kita dengan bacaan penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi di minggu depan di kesempatan yang sama. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Joko ya, terima kasih. Ya, sehat terus Ustadz. Mari. Sama-sama Pak Joko.